Kita langsung mulai aja game yang ke-7 antara teman-teman dari tim Gudang 3 melawan dari tim Amar ya. Ini pertandingan yang kita akan cek saja siapakah yang akan berhasil memenangkan game kali ini, tentunya dengan band kelima yang harus dilakukan untuk sebuah tim, dan Joy jadi pilihan terlebih dahulu. Ini masih kita coba lihat-lihat dulu kolom komentar ya. Ini jangan lupa untuk dukung tim yang kalian ingin ya masuk ke babak nantinya final dan tentunya bisa jadi juara ya. Kalian di sini yang mau dukung tim Gudang 3 silakan kalian dukung aja nih guys, dan juga teman-teman dari Amar 2 ya. Ini yang juga ada dari tim kanan, ada Cancan, ada juga Hamizan Athar, Coconut, Aimor, dan juga Bekantan ya. Kalau kita lihat dari teman-teman tim Gudang 3, mereka ada Goal 1717, ada Elzais, ada T-Bag, ada DG Siki, dan juga Baba Zoldik ya. Wah, ini mereka memanggilku seorang pahlawan. Siapakah yang Karena aku akan menyelamatkan negaraku nanti dari cukup baik kehancuran. untuk membuat kemenangan terjadi. Nasi uduk ketan urap, cakep Bang Sadam. Itu pantun kah? Yang sampai ada yang AFK katanya. Semangat persiapan regional Makassar tuh. HO kalah tadi katanya. Tadi tim HO kalau nggak salah kalah ya sama Amar ya. Gudang sama Doni tadi menang siapa? Gudang sama Doni di game yang ke Tidak ada yang bisa lari dari tinju Peseko. 6 tadi ya? Menang Doni kayaknya tadi ya. Doni guys. Oke, kita lihat ada YSS yang juga di-ban bersama dengan adanya Wan dan juga Badang yang harus di-ban duluan buat teman-teman dari tim Amar ya. Amar 2 yang kayaknya untuk kali ini harus bisa memenangkan juga pertandingan kalau misalnya mereka ingin ada 2 perwakilan mereka kayaknya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya ya. Ban Nana katanya, jangan gak sih? Nana jangan di-ban ya, Zilong boleh Zilong. Kimi. Ini jadi hero power yang mungkin harus rasa ya, karena harus di-ban juga oleh pasukan sebuah tim. Yesus udah di-ban, Kimi udah di-ban, Zo juga di-ban nih, hero-hero power yang biasanya ini bisa memperkuat pertandingan sih guys ya. Untuk ban lagi kita akan lihat saja ada hero macam kayak Fanny kah yang mungkin bakal di-ban, atau hero-hero macam kayak Parsha ya. Parsha juga tadi beberapa kali orang yang main pakai Parsha gacor banget sih. Atau mungkin hero-hero macam seperti Granger gitu guys. Ling ya. Tenang menghanyutkan. Ling di-ban. Hanzo gak sih katanya Janto. Kalau untuk hero Hanzo kayaknya belum ada yang pick sama sekali nih Bang Janto. Tim biru aman kata Aisyah tuh, katanya tuh ditanyain tuh Ben Nana tadi ya. Gak ada guys, Nana guys. Oh iya ya, ini baru pertama kalinya nih guys kayaknya nih guys. Hayabusa baru keluar dan Baba Zoldik ya naik langsung ke atas ngamanin hero-nya. Bersama dengan adanya Aimor yang juga udah berhasil mengamankan hero Parsha. Nih hero power yang kayaknya diambil ya dari setiap tim. Kesek Putra 1 katanya. Wah mantap nih ya. Dukung tim terbaik kalian guys pokoknya guys. Hero power banget itu bang kata Raple. Waduh. Emang tadi di 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya selalu di-ban atau nggak pernah diambil guys. Ini sekarang baru pertama kalinya bisa dibawa nih guys. Hero Hayabusa ya. Shadowkill dan Dexter, juga waktunya pertunjukan punya manuver yang bisa membuat dirinya snowball ya. Mau lagi gak mas katanya F4. Gas kan gak sih? Dan aku Kau nanti akan udah dapat mengembalikan. piring ya. Yuk kita lihat lagi ya dari grafiknya ya. Seru ya katanya. Seru juga aku pandang-pandang tadi tim
yang ku predik udah unggul di early. Cuman mereka kena comeback guys. Hari-hari bro ya. Cuma is oke ya. Emang game bisa begitu guys. Emang bisa secepat itu berubah ya. Dari awal unggul tiba-tiba langsung kena comeback itu sering terjadi guys. Itu Parsha and the Bear bang. Parsha and the Bear ya. Marsha ya itu ya. Marsha gak sih guys? Herocall udah berhasil diambil. Wah ini kanan. Oke kah ini droppingnya guys? Emados Roar katanya Bang Don. Wah mantap ya. Lihat dengan beberapa pick lagi yang akan dilakukan. Ada hero lapu-lapu kah yang akan diamankan oleh seorang Coconut. Lihat dengan Coconut yang sepertinya akan mencoba untuk memaksimalkan lapu-lapu. Cuman lawannya Uranus sih guys, sebel banget sih guys. Bakal sulit menurutku sih. Harusnya ngambil hero-hero yang bisa nipisin darah seorang Uranus. Kayak Dairet mungkin. Cuman kelemahan dari hero Dairet ya memang dari segi durability-nya nggak cukup tebel kayak lapu-lapu ya. Cuman kalau kena serangannya itu bocor sih darah Uranus sih guys. Halo Mario baik, welcome. Amar 1 going to MPL bang. Buset, amin. Aminin ya, aminin gak sih bro? Sesuatu yang baik diaminin aja bro. Amar Autolus kata Bang Sada, buset. Panitianya ini udah bilang Amar Autolus bro. Baba semangat tuh, Baba disemangat. Wah ini jangan ini Bang Baba disemangatin sama Ayang kah? Wah auto langsung kuat sih ya. Auto langsung gacor ini guys. Di saat ada DG Siki kini akan melakukan ban keempat ya. Hero apa yang akan di-ban dan hero Lukas ya. Kayaknya Lukas tapi nggak terlalu ini gak sih guys. Kalau untuk sekarang aku lihat nggak tahu kenapa Lukas tuh kayak agak kurang gitu ya. Cuma is oke. Kita akan lihat pilihan lagi yang akan diambil oleh Hamizan kali ini. Masih ada hero mid laner yang harus di-ban. Dan juga hero di bagian Roamer ya. Karena Elzais kemungkinan bakal jadi XP ya. Kemungkinan guys. Tigreal mungkin. Tapi terlalu mainstream ya. Sapphire guys. Ini band yang juga anti mainstream gak sih guys? Sapphire guys. Jarang-jarang loh di band. Disemangatin Ayang, auto langsung tambah 100 tuh bang. Physical attack-nya bang. Buset. Siap-siap berarti ya jungler dari tim Amar 2 ya. Bencana kali ini guys. Yang terkuat semangat tim Amar. Guys ini kayaknya banyak banget yang semangatin tim Amar ini. Tim dari Gudang 3 kemana ini bro? Penyemangatnya mana ini bro? Alpha PNL 50% katanya. Oh ini tadi PNL kah? Gacor sih tadi PNL ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. PNL akan bertanding. Aku tim merah katanya. Oh kau tim merah kah? Oke aku kiri. Yuk kita kiri yuk. Beda kelas sama saya ikut di sini kata Sadam. Panitia ya. Panitia ingin join turnamen kah? Arma juara di Amar soalnya kata Janto. Menarik sih ya. Menarik sih guys. Menarik. Dan 3 lagi produksi semua penggemarnya. Oh lagi pada sibuk guys. Ya. Gudang lagi pada produksi ya. It's okay. Semoga harapan akan energi tetap ada. untuk Bahkan ketika tim semuanya Gudang terasa menyedihkan. ketiga ini tersalurkan teman-teman ya. Yang mana kalau mau ngirim jajan boleh banget katanya. Buset. Dikirim GoFood kah? C76 mangga bang buka katanya. Mas. Semangat ya guys. Yang ikut turnamen semangat ya teman-teman ya. Ini hadiahnya juga besar banget sih guys. Kelo ya. Ada Amar di sini. Kalau ada Amar jangan lari. Well kata Bang Janto ya. Samosa habis samosa. Wih samosa enak gak sih guys. Aku mau istirahat dulu boleh Bang F4. Siap Bang F4. Aman ya. Nih nanti ganti sip kita bang kayaknya bang. Di pagi hari.
Oke. Oke. Drapik sudah tersusun, hero Franco petir yang malah berhasil diambil di akhir, dan Hamizan bakal menarik janda pirang yang mungkin akan bisa diamankan nanti ya. Ini ada, kalau kita lihat ada Vexana yang mungkin nanti bisa ditarik-tarik nih guys. Let's go, kita langsung masuk saja untuk game yang ke-7 ya. Samosa Vegis lagi promo katanya tuh. Buset. Sikat. Ini kita langsung masuk ke game yang ke-7 ya. Harusnya bakal seru sih. Draft di amar banget gak sih? Gue sih iya amar banget kata Raple. Kalau tadi sih ku predik di kiri ya. Soalnya Bang F4 tuh di kanan guys. Oke, kita langsung masuk aja ya di gamenya yang ke-7. Tentunya di Emadus Mobile Legends Championship. Kita akan lihat di game yang kali ini akan terjadi Baba Zoldyck dengan memakai hero Hayabusa, ada Siki dengan memakai hero Vexana, T-Bag dengan memakai hero Clean, dan Elzais dengan memakai hero Uranus, dan Ghoul dengan memakai hero Tigreal. Bakal berada di area masing-masing, mencari tempat terbaik untuk bisa mendapatkan poin pertama. Dan lihat di area tengah ada Imor bersama dengan Hamizan yang mulai bersiap mencari kesempatan mungkin untuk bisa menciduk langsung member dari pasukan tim lawan. Dan Chan masih sibuk untuk bisa mengambil karena buff. Bekatan pun juga kini berada di bawah dengan 1 buah Purify ya. Ini bakal lebih memuluskan Bekatan nanti untuk bisa memaksakan serangan tentunya dengan Blasting Duet dari dirinya. Dengan Coconut yang juga kini masih ada di top lane. Lawan yang gak mudah. Lawan Uranus punya 2 BT yang punya darah atau 2 BT cukup tebal ya. Dan akan punya juga kesempatan efek regen yang bakal lebih deras. Coconut harus berhati-hati kalau misalnya pengen ngelakuin serangan, kayaknya harus bersama dengan beberapa pemain ya. Kalau pengen dapetin hasil yang oke untuk dapetin point kill ya. Oke, kita tutup map. Nah, yuk, lupa lagi, bocil lupa menyerang. Oke, kita lihat dengan satu dorongan yang terjadi. Seorang Ghoul mencoba untuk mundur terlebih dahulu, mencoba untuk menunggu. Dengan Amar itu tim Makassar kah guys? Amar itu ternyata dari Makassar teman-teman. Regional Makassar mungkin ya. Ini tapi wave minionnya dikasih lolos kah? Untuk bisa membuat shield secara perlahan dihancurkan. Harus ada pengaman ya. Kalau misalnya nggak ingin turret pertama dari tim Gudang bisa dihancurkan. Tapi serangan mulai terbuka. Dengan kini apakah bisa membuat Hamizan pun pulang ke arah belakang dengan selamat di sana. Tersama dengan satu shadow kill. First blood pun nggak bisa dihindari. Poin pertama cukup penting. Mulai dengan tadi satu buff flameshot yang juga sempat ditembakkan. Betar pertama diambil serang Chan. Retribution berhasil digunakan. Dan serang Ghoul bakal seperti dijadikan pilihan meskipun Flicker berhasil untuk membuat diri pun pulang. Tambahan Flicker dan serang Coconut gagal mengejar. Namun ada pemain lain yang mungkin bisa dijadikan sebuah tujuan utama untuk terkena point kill. Dan Siki gagal untuk bisa kabur kali ini. Lihat dengan satu sambaran serangan lagi, Baba Zoldyck mencoba untuk membuka ke arah pemain dengan bekantan yang juga berhasil untuk bisa membuka point kill di area bawah sana. T-Bag harus malah juga ditumbangkan untuk pertama kalinya. Ini membuat 2 point kill sudah terasa buat teman-teman dari tim Amar. Dan bahkan Coconut lihat dengan berhasilnya cukup jauh memberikan bantuan. Ini udah mulai ada hasil yang ternyata teman-teman dari tim Amar bisa dapatkan ya. Udah ada 3 point kill yang berhasil untuk mereka lakukan di area game. Bisa menjadi sebuah dukungan yang bagus. Gimana caranya mereka untuk bisa memenangkan gamenya dengan lebih cepat mungkin. Bukan bang, di Kemang Amar. Amar di Kemang. Udah fix gamenya Amar. Buset guys, ini pendukung Amar ini benar-benar udah join in the chat ya teman-teman ya. Ini nunggu Gudang lagi sepi nih produksi ini buat bisa dukung dulu ya. Atau udah kelar atau udah kelar guys. Produksi udah kelar langsung dukung buat tim Gudang 3 ya. Ini butuh dukungan banget ini guys, Gudang 3 guys. Dengan satu sambaran serangan lagi, Ghoul harus berhati-hati.
mencoba untuk ke bagian atas, mencari lagi kesempatan di mana turret yang pertama ini juga akankah mulai ya dieksplorasi juga oleh serang Coconut yang akan mulai mencoba untuk juga memberikan kontribusi di arah turtle yang kedua. Ada Barbar Fighter, ada Sang Sike yang mencoba dikejar. Flicker masih terlalu jauh untuk bisa digunakan, sementara Enter Guard tadi seperti dilakukan. Namun sambaran pun juga harus mengenai serang Ghoul yang kini harus mencoba untuk kabur ke belakang. Secret Hammer mencari penyelamat. Sementara Cloudnya pun kini juga harus dipasangkan pulang ke arah belakang sana. Permainan dari Clean punya penetration damage dan menurutku sih bisa memberikan ancaman lebih kalau misalnya terus bisa dilakukan di gamenya kali ini ya. Namun syaratnya berikutnya pun berhasil diambil lagi. Chan berhasil membuka Retribution dengan tenang dengan pengambilan tahap kedua. Ini bakal memperkuat lagi Gold meskipun memang belum terlalu jauh ya untuk pasukan dari tim Amar pun bisa kuasai di sana. Tapi setidaknya ini bisa menjadi pukulan yang lumayan berasa buat teman-teman dari tim lawannya ya. Yang tertinggal mereka harus cari cara buat ngamanin Gold dan itu bisa menjadi kelengahan juga buat tim tersebut untuk ngambil poin kill, tapi malah harus kehilangan malah beberapa pemain. Dan Elzais dengan Dorbet yang masih cukup tanky terus mencari inisiasi tambahan. Coconut bakal jadi pemain yang cukup kayaknya sulit ya dalam melakukan point kill dan kayaknya harus mungkin nyari kesempatan juga ke arah tengah atau mungkin ke area bawah ya untuk bisa membuka XP tambahan atau gold tambahan. Ada Spear of Alpha yang berhasil menyambar. Gold pun masih mencoba untuk tetap kuat, menerima beberapa serangan lain dan mencoba untuk membuka map buat teman-teman dari tim Gudang 3 kali ini. Dengan tembakan yang masih terjadi serang T-Bank, mencoba membuka beberapa plating untuk bisa dilakukan. Bahkan bekantan harus dikasih pulang. Namun ada sebuah serangan yang juga kini akan membuat turret di bagian atas pun dihancurkan. Mencoba untuk mendapatkan turret yang ada di atas sana, tapi Coconut gak akan tinggal diam. Mencoba untuk kini beraksi. Ada bantuan dari serang Chan yang kini bakal mendekat. Spear of Alpha-nya mungkinkah bisa terjadi, dan kini bakal menjadi bencana lebih. Tim ASS mungkin bakal langsung terkena eliminasi dan poin pertama untuk seorang Chan berhasil didapatkan. Kelemahan pun juga berhasil dihancurkan dan menjadi kesempatan di turret pertama pun juga kini bakal didapatkan. Pasukan dari teman-teman tim Amar sudah berhasil menghancurkan turret yang pertama di area top lane sana. T-Bank juga ingin mencoba untuk diekspos di area bawah sana, mencoba untuk mendapatkan turret yang juga pertama buat teman-teman dari tim Gudang ya. Dengan permainan yang sangat agresif, membuat bengkatan pun sulit ya untuk bisa mendekat. Namun tanda ketiga kini akan menjadi perfect turtle yang berhasil diamankan langsung untuk pasukan dari tim Amar. Retribution berhasil digunakan langsung. Padahal dalam posisi yang baik, tapi Chan nggak make retri ya. Ini salah satu yang mungkin emang mencoba untuk memaksimalkan ya potensi-potensi yang ada. Mungkin bisa lebih mempercepat juga dari dirinya untuk bisa ngambil cara buff dan bisa membuat dirinya lebih enak lagi dalam melakukan nantinya serangan. Dan ada sebuah kesempatan di mana Bloody Hand bisa terbuka dan Spear of Alpha-nya membuat Gold pun dalam masal. Finish Track digunakan, bahkan Blessing Duet pun kini juga cukup ready untuk bisa mengcover. Dua orang pemain hilang, dua orang pemain dari pasukan tim Gudang pun harus berhasil terkena tumbangan. Dengan turret yang kini juga malah ditingkatkan untuk bisa dihancurkan oleh teman-teman dari tim Gudang. Gudang 3 udah berhasil untuk mendapatkan 2 turret, memang berfokus ke arah objektif ya. Dimana seorang Baba Zoldyck pun mencoba menyerang lagi. Satu shadow kill mengantarkan Aimor pun untuk langsung terkena eliminasi. Eliminasi kedua, dimana seorang Hamzan pun masih mencoba untuk bertahan, namun malah terkena sebuah L momentum. Ada sebuah implosion terconnect, dan dimana ada 3 pemain tumbang, kini membuat serang Coconut pun harus sendirian dan langsung dikepung. Coconut versus everybody. Yang memaksakan diri pun harus malah terkena eliminasi, dan kini bekantan pun harus sendirian di area bawah. Mencoba menunggu pemain lainnya untuk bisa respon, dan ini bakal membuat bekantan ya sepertinya harus lebih berhati-hati juga dalam membuka sebuah war jika dalam posisi yang nggak cukup baik. Belum lagi dengan objektif yang juga kini bakal dipegang. Kayaknya lapu-lapunya juga harus berfokus sih untuk bisa jalanin areanya di arah top lane ya. Kalau misalnya enggak, ini bakal satu turret lagi bisa didapetin ya, dan akan jadi masalah lebih besar lagi untuk pasukan dari tim Amar ya, jika mereka malah harus kehilangan turret mereka gitu. Ada El Montek ya. El Montek guys, mantap guys tadi guys. Tigralnya masuk langsung bawa Montek bro. Ini juga harus diwaspadain ya, meskipun
Hamizan menurutku sih bisa juga jadi salah satu opsi buat menculik ya pemain-pemain dari pasukan tim lawan. Namun sayangnya kini aruknya malah dilakukan ke arah sebuah Eternal Guard yang tadi sempat terbuka langsung. Siki mencoba untuk mencari area yang baik di area belakang sana. Namun Vida Strike ini menjadi masalah karena Zonic bisa berhasil terbuka. Belum dengan Blessing 2 dan Chan malah berhasil juga membuka sebuah double kill. Bencana rata sudah teman-teman dari tim lawan. Gudang kehilangan 4 orang member dan sepertinya ini pembalasan ya. Dimana tadi mereka sempat kehilangan 4 orang pemain. Mereka mencoba membalas bahkan 1 turret pun juga harus dihancurkan kali dan Spear of Alpha menerjang langsung ke arah seorang Baba Zoldyck yang kini sepertinya masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan tambahan dan hampir saja tumbang. Tapi Lasit pun kini malah dilakukan. Baba Zoldyck mengambil poin kill. Cukup Sigma untuk bisa mengunci poin kill ketujuhnya kali ini. Kan bayangin guys, bisa dengan darah sekarat begitu bisa ngambil 1 poin kill lagi guys. Emang bener-bener cukup pinter banget sih guys si Baba Zoldyck ini untuk ngebuka serangan tambahan ya. Mancing dia. Cuman emang resikonya besar juga sih. Eternal Guard pun juga tadi sempat dikeluarkan, membuka masalah, bahkan Implosion pun juga terkonek. Dan ini membuat pasukan dari tim Amar sepertinya harus kehilangan 2 orang membernya. Tapi kini Blessing 2 pun juga terjadi. Blessing 2 from Bekantan yang juga harus membuka sebuah battle yang untuk bisa membuat diri pun kabur. Tapi malah berhasil untuk langsung terkena Lasit. Baba Zoldyck melakukan sebuah double kill, mencoba untuk diselamatkan dengan dorongan dari serang gol, tapi malah membuat dirinya terlalu dekat. Dan dengan darah yang sekarat harus malah tersambar dengan Coconut. Masih versus everybody di main depan. Sulit memang ditumbangkan Coconut meskipun akhirnya berhasil ya terminasi dengan cukup lama. Dan dengan 3 orang pemain yang tumbang, ini membuat Lordnya akankah punya kesempatan untuk bisa diambil langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Gudang 3 di area atas sana. Kita lihat dengan kesempatan yang kini akan terbuka untuk membuat Lord di area atas pun kini akankah berhasil bisa dipegang. Mencoba untuk mengambil kesempatan di area atas. Elzais terkena tadi sempat sebuah serangan, tapi nggak memudarkan semangat di mana Elzais kini mencoba untuk membuka juga platingan di arah Tuplin. Ada Queen Wing menjadi item lain yang berhasil diambil serang Chan. Mencoba memberikan kontribusi nantinya dengan Retribution yang tentunya akan dia lakukan. Kontes untuk dengan Retribution. Dari segi level ini bisa jadi masalah juga. Tapi kalau kita dari segi level memang Chan ya udah berhasil selangkah. Enggak ya, sama guys. Ini masih cukup sama dari segi level, masih sama-sama 14. Jadi keuntungan untuk bisa ngebuka Retribution tergantung timnya sih. Gimana cara membuka war dengan baik dan gimana caranya untuk meminimalisir pasukan tim lawan untuk bisa menuju atau bermain-main di arah Lord yang ada di atas sana. Kita lihat bagaimana caranya. Coconut mulai bersiap. Ada kabar Avatar yang kini bakal terbuka langsung. Baba Zoldyck gagal untuk bisa tereliminasi. Bahkan mencoba untuk ikut melakukan sebuah serangan karena Lordnya kali ini sayang sekali. Berhasil memang mendapatkan poin kill, tapi Lordnya pun berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Amar. Dan serangan tambahan gagal melukai seorang Siki. Namun ada pemain tambahan yang seperti kini bakal mencoba untuk ditumbangkan. Dan Coconut ternyata akhirnya harus malah berhasil dieksekusi. Dan wave minionnya harus dijalankan lagi, tapi kerugian pun mulai terasa untuk pasukan dari tim Amar yang harus malah kehilangan 3 orang pemainnya. Dengan Lord yang berhasil memang mereka bawa, tapi apakah ini bisa membuat mereka bisa memanfaatkan serangan untuk lebih ke arah teman-teman dari tim Gudang ya? Jelaskan Baba katanya ya. Baba emang gajah sih guys. Baba udah dapetin 11 poin kill dan hanya 1 kali tumbang doang ya. Menjadi memang jungler andalan untuk pasukan dari tim Gudang. Cuman harus lebih meningkatkan lagi dari segi permainan. Karena kalau enggak, ini bakal menjadi tempat dimana Amar mungkin bisa memenangkan pertandingannya di game yang kali ini guys. Hamizan mencari lagi 1 Arhuk untuk bisa menarik ke arah pemain. Baba Zoldyck mulai di pressure. Dengan Retribution pun berhasil langsung digunakan. Dan masih menunggu pemain lain untuk bisa datang. Tapi serangan yang bakal terbuka. Hamizan langsung tersambar dengan 1 implosion. Tapi Vida Strike bisa menjadi masalah juga. Keberekan yang kini akan membuka kesempatan agar seorang Aimar pun mendapatkan poin kill. Tapi Bekantan pun ingin lebih. Mencoba maksimal lagi tembakan untuk bisa mengunci sebuah double kill. Dan ini bencana. Turut Bekantan akankah juga berhasil didapatkan. Dan ternyata disimpan sudah Spear of Alpha-nya. Namun Chan terlalu masuk di mana seorang Zoldyck pun juga berhasil menculik seorang pemain yang ada tadi di belakang sana. Wah, ini pinter banget sih guys. Kok kalian lihat tadi ada 2
permainan ya yang sangat-sangat baik dari kedua jungler dari tim Amar dan juga dari pasukan tim Gudang. Tapi dengan serangan tambahan, Baba Zoldyck berhasil juga menangkap seorang Aimor untuk bisa terkena tumbangan. Jadi ada Hayabusanya ngincar langsung backlaner, sementara dari seorang Alpanya ya masuk ke arah dalam dan langsung mengepaskan dengan sebuah Spear of Alpha ya, meskipun akhirnya juga nggak bisa kabur sih dengan masuk ke arah turret sih. Cuman itu menurut gue sih salah satu yang baik juga, karena tadi bisa dibilang pasukan dari tim Amar ya, ada pemain yang bisa diculik kalau misalnya tadi Spear of Alpha yang nggak digunakan oleh seorang Cancan. Bekatan nih katanya, mata dilapu-lapu guys katanya. Buset, sering lawan 5 atau 4 orang pemain guys, salah bapunya guys. Gila emang ya. Emang katanya F4, buset deh. Emang kalau misalnya menang lagi sih gacor sih guys. Guys, kalau kalian pengen timnya menang harus dipredik sama F4 ya. Nah itu guys, gacor dia. Tebakanku selalu kalah bro. Kenapa ya bro? Legend terancam udah berhasil diambil. Aimor kini mencoba untuk membukakan juga sebuah efek zoning di arah atas sana. Pedastrek akan membuka masalah. Namun masih berlanjut ini ya. Masih berlanjut guys. Jadi belum tahu siapa yang akan berhasil memenangkan game, karena mungkin blunder bisa terjadi buat teman-teman dari tim Amar. Namun kini dengan memperkuatnya lagi sebuah area di bagian Lord, ini bakal membuat mereka punya kesempatan untuk bisa mengunci Lord yang ada di area atas sana. Lord kini akan berhasil bisa diambil. Diana Toplin menunggu dengan antivirasi yang juga kini akan diambil oleh seorang Coconut dan lihat terkena tembakan tapi masih cukup kuat. Bersama dengan serang Babai juga harus terkena langsung satu berbeda strike, dan serang Bekantan pun berhasil mengambil ke arah Lord. Lihat Lord kedua berhasil dikunci oleh pasukan dari tim Amar kembali, dan masih lebih serangan pun ditingkatkan lagi. Bahkan kini Coconut tertembak langsung. Meskipun Cancan juga berhasil untuk menambah poin kill 3 tukar 2. Juga yang kini terasa untuk pasukan dari tim Amar di sana. Apalagi kalau misalnya mereka harus kehilangan lagi seorang membernya. Dengan T-Bank yang mencoba untuk mendekat, mendapatkan langsung seorang Aimor untuk langsung berhasil tereksekusi tembakan yang sangat mahal. Dan seorang T-Bank yang kini sepertinya udah punya item-item yang cukup baik ya. Ada kayak Endless Battle, Heptasis, Malefic Luar, Berserker dan juga Wind of Nature. Ini udah full item guys. Harus bisa diantisipasi atau bisa berhati-hati sih untuk seorang Klee-nya ya. Klee-nya punya ancaman nih guys. Meskipun Baba yang tentunya punya poin cukup banyak untuk gamenya sekarang, tapi kita tahu bahwa MM di area late game akan sangat jadi pemain yang penting. Kau nggak pernah nebak duluan katanya. Iya. Aku pengen lihat grafiknya dulu gitu maksudnya. Cuman salah mulu ya. Ada pengambilan berhasil untuk dilakukan, menculik di arah atas. Coconut berhasil langsung terkena point kill. Terus armor ini juga udah berhasil diambil oleh seorang Cancan. Ini bakal lebih memperkuat juga dari segi durability ya. Bukan hanya dari pemain yang bisa memberikan damage besar, tapi juga punya pemain yang bakal sustain. Dan nantinya punya kesempatan juga untuk nanti melakukan kontes di arah Lord yang ada di arah bawah. Karena setup ini mulai dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim Gudang 3. Mencoba menuju langsung ke area sana dengan mencoba untuk menghadirkan sebuah ancaman. Tapi Web Minion pun harus juga bisa untuk di plating lagi. Kalau misalnya enggak, ini bakal jadi masalah. Apalagi kalau misalnya pasukan dari tim lawan malah melakukan sebuah speed push ya. Wind of Nature ini juga menjadi item lain yang udah berhasil diambil oleh Aimor. Lebih mencoba untuk nantinya bertahan mungkin dengan situasi-situasi yang mungkin nggak menguntungkan buat pasukan dari tim Amar ya. Mungkin ya. Tapi emang harus juga lebih baik ya. Sedia payung sebelum hujan guys. Sedia Winter Crown sebelum bisa ditumbangkan. Nah itu ya, Mizan bahkan berhasil juga mengamankan Winter Crown-nya di gamenya kali ini. Udah cukup banyak, ada beberapa pemain yang berhasil mengambil Winter Crown ya. Untuk nantinya bisa mungkin berhati-hati dengan Elzais yang akan melakukan sebuah eksplorasi. Mungkin bisa membuka vision juga ya. Salah satu pemain yang bakal cukup tanky dan bisa punya kesempatan buat nunggu ya seorang Tigreal datang guys. Karena itu bisa menjadi salah satu combo juga ya. Dimana Tigreal sama Heroranus bisa ngebuka combo dengan baik ya.
LZS yang ngatur momentum dan si Tigralnya yang bakal datang dan jadi pemain yang bisa memberikan implosion ya. Itu salah satu cara sih bisa mainin momentum. Cuman kalau untuk dari teman-teman tim Amar mencoba untuk mencari kesempatan di mana tarikannya mungkin bisa terkonek. Hamizan tadi berhasil menarik, tapi lawan yang dia tarik bukan sesuatu yang mudah untuk langsung terkena point kill. Ada Tigral yang tadi sempat tertarik. Dan kalau misalnya Tigral yang tertarik dan implosion malah dilakukan ya, itu malah menjadi ancaman untuk seorang Hamizan dan juga teman-teman dari tapi kini tarikannya mendapatkan lagi seorang Tigral. Mencoba untuk menunggu momentum yang lebih pas untuk bisa melakukan sebuah serangan. Belum lagi dengan Lord yang kini juga harus mencoba untuk dilakukan serangan terlebih dahulu. Mencoba untuk meminimalisir jalur Lord yang ada di arah bottom lane. Tapi Brave Panther pun akan terjadi. Seorang Siki bakal dikejar. Meskipun dorongan pun menjadi penghalang, Arhook pun dilakukan. Mencoba buka belodihan dan gigitannya berhasil membuka sebuah tumbang di mana Lordnya pun berhasil dialihkan perhatian. Dan didapatkan oleh pasukan tim Amar. Spill of Alpha langsung terkonek. Gold pun mencoba dikejar dan posisi yang gak cukup baik membuat Gold pun seperti akan mencoba untuk langsung tereliminasi. Last hit pun gagal dilakukan, tapi dua pemain lainnya pun masih ada di depan. Tertinggal dengan rombongan yang memastikan Baba Zolik pun harus juga tereliminasi. Dan ini bencana, satu orang pemain versus everybody. Lihat dengan adanya gol yang harus sendirian, ini bencana. 20 menit waktu yang sudah berlalu dan kita akan lihat kali ini gol seperti dalam masalah jika harus dia diberi depan. Harus mencoba untuk waspadai karena Lordnya pun bakal mulai masuk ke dalam. Suara Arhook mancing yang mantap dari seorang perangkonya memastikan Chan untuk mengambil point kill dan base-nya pun dihancurkan. Penutup untuk game kali ini karena pasukan dari tim Amar berhasil memenangkan sebuah pertandingan. Buset guys, kelas ya. Segi point kill-nya emang sama, cuma durasi pertandingannya memang cukup lama juga ya, 20 menit. Tapi emang harus memastikan sesuatu yang pasti gak sih guys? Daripada sama dia yang gak pasti, mendingan memastikan bahwa gamenya bisa dipastiin untuk bisa Amar dapetin guys. Kelas Amar ya. MVP-nya dengan adanya seorang Coconut ya, lapu-lapu yang sangat sigma, terus mencoba untuk melakukan serangan meskipun kadang lawannya nggak mudah ya untuk bisa dikalahkan. Kadang bisa ngelawan 3 orang pemain, 4 orang pemain, 5 orang pemain ya. 3 silver pun terjadi juga ke arah Chan, Aimor dan juga Hamizan. Sementara Mas dari seorang bekatan juga berhasil didapatkan. T-Back dan juga Baba Zoldyck udah berusaha dengan yang terbaik di saat LZ, Siki dan juga Gold juga udah ngasih permainan yang mungkin terbaik buat mereka. Durasi pertandingannya tadi udah 20 menit. Saya juga kalian bisa cek aja di gamenya kali ini. Dan kita akan coba untuk lihat highlight yang tadi sempat terbuka ya. 4 kali dapat seperangkat alat makan. Seperangkat alat makan boleh. Abis ini harusnya pertandingannya dari Hendra sama tim Novi ya. Cuman kayaknya bakal lanjut nanti bakal diinfoin sama Sadam ya. Soalnya aku ada ini guys, ada urusan. Jadi besok kita akan aku sih. Besok yang aku bakal lepin lagi di sini teman-teman ya. Oke. Kacau Amar, ya sih pecah sih guys. Amar gacor sih guys. Amar menggacor bro. Apakah akan ada nantinya yang bisa mengcounter tim Amar nih guys? Menarik sih ya. Menarik. Regional Makassar Ewako bang, mantap ya. Tiap hari main ML mereka gacor ya. Gacor sih guys. Imo pasti itu bro. Nih ya momen-momennya ya, highlight yang tadi terjadi guys. Bisa kalian cek. Iya, replaynya di-upload YouTube guys. Itu Blazing duetnya juga gelo ya. Blazing duetnya juga menjadi pemecah masalah teman-teman ya.
Nggak ada suara in-game-nya guys, karena nyatu sama caster. Ini highlightnya doang teman-teman ya. Highlightnya doang guys. Oke.